Selamat pagi guys, saya ucapkan kepada saudara-saudaraku Palestina. Kami mendoakan dan kami sedikit memberi bantuan, tapi yang pasti bahwa persoalan Palestina adalah persoalan kemanusiaan, bukan persoalan agama. Siapapun kalau dia manusia, dia wajib membantu dan mendukung perjuangan Palestina. Baik guys, sekarang kita ke topik masih tentang ijazah Pak Jokowi ya guys ya. Di banyak platform media, apakah TikTok, YouTube, Facebook, dan beredar di grup WhatsApp grup, Pak Jokowi makin terpojok ya guys. Kenapa? Karena awalnya waktu masih jadi presiden bangga dan dengan bercanda, dengan pasti seolah-olah semua orang pasti dukung Jokowi, mengatakan inilah Pak Kasmujo, pembimbing skripsi saya, hehehe, ya, jurusan teknologi kayu. Tapi faktanya dibantah semua guys. Ketika Pak Jokowi berkunjung dan sesudahnya Pak Kasmujo ditanya oleh media, semua berubah 180 guys. You bisa ketawa-ketawa, tapi kalau di pengadilan nggak bisa. Dan saya justru kasihan pada Pak Kasmujo. Kalau ini di deskripsi dalam bahasa Jawa itu bebasan kinempung wakul binoyo mangap. Jadi Pak Jokowi itu sudah dikelilingi buaya di mana-mana. Tinggal sekarang pertahanannya di Mabes Polri ya guys. Nah, oleh karenanya tentang ijazah ini, yang kedua, Bu Megawati tegas mengatakan, kenapa barang mudah dibikin susah sih? Kan kalau punya tinggal ditunjukkan guys ya. Sama lah itu pandangan semua orang, kalau memang punya ijazah ditunjukkan ya. Terus kemudian yang ketiga ya guys, ini saya kasih tahu nih. Sahabat saya, Pak Dr. Ray Surya, Bu Dr. Tifa ya, dan yang lain-lain kan sudah diperiksa Polda Metro. Nah, saya ingin katakan kepada Pak Polisi, pertama, kalau Anda memeriksa sebuah laporan atau pengaduan pidana, yang harus Anda buktikan sekali adalah menggunakan asas namanya presumption of guilty. Jadi polisi mendasarkan dari laporan atau pengaduan Ray Surya dan kawan-kawan tentang ijazah Pak Jokowi, polisi itu mencari bukti ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, bukan memeriksa untuk mengatakan bahwa laporannya Ray Surya dan kawan-kawan itu tidak benar ya. Jadi harus dipahami beda antara presumption of guilty ya, praduga bersalah, dan presumption of innocent, praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah itu hanya ada di ruang pengadilan. Nah, sekarang ketika polisi menerima pengaduan, laporan yang berkait dengan ijazah, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, yang harus dibuktikan polisi adalah melakukan pemeriksaan. Karena itu ada 3 catatan saya tentang kredibilitas laboratorium forensik Mabes Polri. Pertama, independensinya perlu dipertanyakan karena ia berada pada langsung di bawah presiden ya. Kecuali presidennya independen dan sebagainya itu boleh lah. Yang kedua, kemudian kredibilitas ilmiahnya pantas dipertanyakan. Karena selama ini beberapa kejadian tim lapor pun ketika diperiksa di depan hakim tidak bisa mengatakan tegas itu benar atau tidak benar. Dan yang ketiga ini yang paling penting, kualifikasi dari para penyidik tim lapor. Karena apa? Karena mereka nanti akan diuji di depan sidang. Dan yang keempat guys, sehebat apapun kamu mengatakan ini ijazah asli atau tidak asli, yang berhak mengatakan itu asli tidak asli adalah putusan pengadilan. Dan selama ini, sejauh ini, tidak pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi itu diuji di depan persidangan, baik kasusnya Gus Nur dan Bambang Tri ya, kemudian kasus-kasus yang lain itu tidak pernah diuji. Jadi sesuai dengan pasal 185 KUHP yang menyebutkan bukti yang paling kuat itu apa yang saksi, terdakwa, dan ahli sampaikan di depan persidangan. Jadi sehebat apapun tim laboratorium forensik Mabes Polri mengatakan itu asli, kalau tidak diuji pengadilan itu tidak sah. Dan terhadap perkara saya ya guys, tunggu. Dan sekarang sudah berkembang. Saya barusan terima WhatsApp dari Pak Suparno, mantan anggota DPRD Ponorogo, yang menginginkan kasus serupa dibuka di Ponorogo. Apa guys? Bantuan traktor yang hanya beberapa jam kemudian ditarik lagi, dan akan menyusul kasus Madiun. Dan super terakhir saya mengatakan tanggal 22 Mei saya berencana akan ke Jogja ya guys ya. Akan melibatkan diri dalam perkara intervensi gugatan yang diajukan oleh pengacara Jogja. Dan bersyukurnya
nama-nama pengacara alumni UGM itu ikut bergabung. Antara lain di sini adalah Effendi, ya, Sitorus, kemudian ada Bedis El Fahmi, dan nama-nama beken lainnya ada di dalam tim kuasa hukum. Salam akal waras, tetaplah yakin bahwa hari ini Pak Jokowi itu berada pada posisi kinepung wakul binoyo mangap, sudah banyak orang yang sudah berubah. Kepada polisi, jadilah polisi yang memiliki 3 modal. 1, pertama cerdas, yang kedua jujur, dan 3 pemberani. Karena modal itulah yang akan dikenang bahwa polisi ini independen. Salam akal waras, merdeka.